Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Aditya Ningsih, NIM 0501192094. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mengevaluasi dan mengendalikan usaha serta aspek organisasi dalam manajemen bisnis yang memiliki 6 pokok pembahasan, yaitu pertama, mengukur kinerja aktual. Yang kedua, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Yang ketiga, melakukan tindakan manajerial. Yang keempat, yaitu definisi organisasi dan manajemen. Yang kelima, organisasi dalam perusahaan. Dan yang keenam, ada manajemen dalam perusahaan. Untuk itu, saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang pertama, mengukur kinerja aktual. Nah, dalam mengukur kinerja aktual sendiri memiliki tantangan tersendiri. Untuk itu, diharuskan memiliki kejelian serta ketegasan dalam memastikan bahwa segala aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana dan ukuran kinerjanya. Memang dalam pengendalian ini memiliki sangkut paut dengan pencapaian dari aktivitas yang dikerjakan. Untuk itu, sedari awal kita harus sudah menentukan tujuan dari kinerja yang diharapkan. Lalu penentuan standar serta dimensi-dimensi kinerja serta ukurannya, dan diikuti dengan metode penilaian, pelaksanaan, serta evaluasi. Pengukuran kinerja aktual sendiri memiliki 4 aspek. Yang pertama itu adalah penentuan sasaran. Yang kedua ada penentuan kinerja. Yang ketiga ada penentuan pelaksanaan penilaian. Dan yang keempat adalah evaluasi penilaian. Lalu kita melanjut dengan pembahasan pokok yang kedua, yaitu membandingkan kinerja aktual dengan standar. Membandingkan kinerja aktual dengan standar ini mencakup pengendalian dan pengawasan, di mana proses yang dilakukan ini untuk memastikan bahwa apa yang sudah dikerjakan dari kinerja-kinerja tersebut sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Jadi memang upaya tersebut untuk menetapkan standar pengendalian pada perencanaan untuk merancang sistem, baik itu informasi, membandingkan antara kinerja aktual dengan standar, dan untuk mengetahui apakah ada hal-hal menyimpang yang terjadi, lalu untuk memperbaiki kinerja yang menjamin sumber daya apakah digunakan sesuai dengan kinerja dan digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Lalu yang ketiga yaitu melakukan tindakan manajerial. Perlu diketahui bahwa semakin ketat sistem pengendalian, maka semakin meningkat pula kepastian usaha dengan tujuan perusahaan. Jadi memang dalam pengendalian ini cocok untuk diaplikasikan pada pengendalian hasil. Dan hal ini melibatkan pemantauan atau review kinerja yang dilakukan secara mendetail, secara terperinci, yang berkisaran sekitar sebulanan, dan kinerja yang intensif. Nah, analisis aktivitas manajerial ini dalam pengendalian adalah proses pemasukan dan proses pengeluaran yang memiliki 3 aspek. Yang pertama itu adalah pembatasan tindakan. Yang kedua adalah peminjaman uang dan tindakan. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban tindakan. Lalu yang keempat adalah definisi organisasi serta manajemen. Manajemen adalah proses yang dilakukan pada usaha agar usaha kita makin baik, terstruktur, dan tertata, yang memerlukan adanya perencanaan, pemikiran, serta peraturan, dan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki, baik itu secara personal maupun material, secara efisien dan seefektif mungkin. Lalu organisasi ialah
Sistematis yang memadukan antara satu kesatuan yang utuh dari kewenangan, keorganisasian, koordinasi, serta pengawasan yang dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu kita ke pembahasan yang kelima, yaitu organisasi pada perusahaan. Perlu diketahui bahwa kalau misalnya dalam suatu perusahaan, organisasinya sudah sistematis, terstruktur secara rapi, baik, dan dijalankan dengan prosedur-prosedur yang sudah direncanakan, maka ini akan mengakibatkan tercapainya efisiensi yang tinggi dalam tujuan perusahaan. Untuk itu, struktur umum dalam organisasi perusahaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah organisasi garis, di mana dalam organisasi ini setiap karyawannya antara satu dengan yang lain itu berhubungan darah, dan kepemimpinannya itu bersifat diktator. Lalu yang kedua ada garis line atau staff, di mana ini organisasi ini dibedakan menjadi 2 kelompok dan akan mempengaruhi jalannya organisasi. Lalu yang ketiga adalah organisasi fungsional, di mana organisasi ini dilakukan berdasarkan pembagian tugas serta kegiatannya melalui spesialisasi yang dimiliki pribadi masing-masing. Lalu yang kelima ada organisasi perusahaan yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kita langsung masuk pada pokok pembahasan yang keenam, yaitu manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan sendiri memiliki 6 unsur utama yang saling berkaitan dan berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu dari unsur-unsur ini tidak dijalankan, tingkat dalam pencapaian tujuan perusahaan ini akan menurun dan mungkin akan lambat gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah adanya human atau manusia sebagai penggerak. Lalu setelah adanya human, membutuhkan biaya, money, modal untuk membeli atau sebagai awalan untuk merencanakan tujuan-tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga itu adanya unsur bahan-bahan. Jadi setelah adanya unsur manusia dan uang tadi, kita membutuhkan bahan-bahan untuk memulai memproduksi. Lalu setelah adanya bahan-bahan, kita membutuhkan namanya mesin untuk membuat dan memproses agar barang tersebut siap pakai. Lalu setelah adanya 4 unsur ini, kita membutuhkan metode yang berkesinambungan antara satu divisi dengan divisi lainnya untuk menciptakan serta menumbuhkan dalam proses mencapai tujuan perusahaan secara bersama. Lalu setelah kelima unsur-unsur ini tadi sudah terstruktur, sudah tersusun rapi, maka kita membutuhkan adanya pasar, di mana pasar ini berfungsi untuk mengetahui apakah produk-produk yang dibuat oleh perusahaan dapat menjamin pasar, dapat menjangkau pasar dan dapat diterima oleh pasar. Jadi kita harus menganalisa dulu target kita siapa di pasaran, bagaimana sistem pasar, bagaimana kinerja yang ada di pasar. Jadi kita harus mengetahui semuanya. Dan untuk manajemen perusahaan kita harus melakukan dan melibatkan 6 unsur ini tadi untuk bisa mencapai dan meningkatkan tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi mengendalikan serta mengevaluasi usaha dalam aspek organisasi di manajemen bisnis. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.